توبة وغفير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى حضرة النبي الكريم المصطفى طه محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لشيخي وشيخنا يعني الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بالعلبسطري رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. الحديث التاسع عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم استحي مني إلا معصيتي وأنا أستحي منك يوم العرض الأكبر فلا أعزمك. Hadis yang ke-9 An Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya Mu'az bin Jabal telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, malulah engkau dariku inda maksiati, tatkala mendurhakai engkau, tatkala engkau durhaka. Wa anna astahi, dan aku pun malu dari engkau yaumal ardi, pada hari yang besar, fala u'azibu, maka tidak mengazab aku akanmu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tub ilayya ukrimaka karamatal anbiya, wahai anak Adam, bertobatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu sebagai mulianya para nabi, sebagaimana mulianya para nabi. Ya anak Adam, wahai anak Adam, janganlah engkau palingkan hatimu dariku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in hawalta, jika engkau mempalingkan hatimu dariku, maka aku akan mengazabmu, fala ansur, maka aku tidak akan menolongmu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, jikalau engkau menemuiku di hari kiamat, wa ma'aka hasanat, dan besertamu ada kebaikan yang banyak, misla ahli jannah, kebaikan semisal ahli bumi atau sebanyak ahli bumi, lam uqbil, aku tidak akan menerima kebaikanmu itu, hatta tusaddiquni, sampai engkau membenarkanku, biwa'di, dengan janjianku dan janjianku. Ya bani Adam, wahai anak Adam, inni anar razzaq, sesungguhnya aku adalah sang pemberi rezeki.
wa antal marzuq, sedangkan engkau adalah orang yang diberi rezeki. Ta'lamu anni, mengetahui engkau bahwasanya aku telah menyempurnakan rezekimu. Fala tatruku ta'ati, maka janganlah engkau tinggalkan untuk mentaatiku bisababil rezeki, dengan sebab rezeki. Fa innaka, maka sungguhnya engkau intarakta ta'ati, jika engkau meninggalkan untuk mentaatiku bisababil rezeki, dengan sebab rezeki, maka mewajibkan aku kepadamu ikatku, maka aku wajibkan ikatku kepadamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ihfazli hadzal hisab, jagalah bagiku 5 perkara ini perkara yang 5. Walakal jannah, maka bagimu itu surga. Al khabaru bitamamihi, inilah kabar dengan kesempurnaannya khabar. Jadi ini hadis yang ke-9 dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Mu'adz telah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada anak Adam. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, malulah kalian kepada aku tatkala kalian berbuat maksiat, karena aku malu kepada kalian pada hari nanti, pada hari yang besar atau hari kiamat. Maka jika kalian malu kepada aku, maka aku akan tidak mengazab kalian, maka aku tidak akan mengazab kalian. Itu pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah kepada anak Adam? Wahai anak Adam, malulah kepada aku tatkala engkau berbuat maksiat, karena aku pun malu kepadamu pada hari yang besar atau hari kiamat nanti. Jika engkau malu kepadaku, maka aku tidak akan mengazab. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah manggil anak Adam, wahai anak Adam, wahai bani Adam, tub ilayya, taubatlah kalian kepadaku atau kembalilah kepadaku, maka aku akan memuliakan kalian sebagaimana kemuliaan para nabi. Ya bani Adam, itu yang kedua. Yang ketiga, wahai anak Adam, jangan kalian mempalingkan hati kalian dariku. La tahawwala qalbaka anni, jangan palingkan hatimu dariku, jangan pernah palingkan hatimu dariku. Fa innaka, maka sungguhnya kalian, jika kalian palingkan hatimu dariku, maka aku akan mengazabmu dan aku tidak akan menolongmu. Dan wahai anak Adam, laulaqitani, jikalaulah kalian menemuiku pada hari kiamat nanti, wa ma'akan hasanatu, dan kalian membawa kebaikan seumpama ahli bumi, seumpama banyak kebaikan kalian itu seumpama banyaknya ahli bumi. Maka kata Allah, lam uqbil, maka aku tidak akan menerima sedikit pun dari kebaikanmu, hatta tusaddiquni, sampai engkau membenarkan dengan janjianku dan janjianku. Yang selanjutnya, wahai anak Adam, ini anar razak, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi rezeki atau sang pemberi rezeki. Wa antal marzuq, dan kalian adalah yang diberi rezeki. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui anni, bahwasanya aku telah menyempurnakan atau telah menunaikan rezeki kalian. Maka janganlah engkau tinggalkan mentaatiku karena sebab rezeki ini. Jangan sampai karena rezeki engkau tinggalkan untuk mentaatiku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, kalau seandainya kalian meninggalkan untuk mentaatiku karena rezeki ini atau karena mencari rezeki, maka akan aku wajibkan bagi kalian untuk ikat.
Itu ya. Ada berapa seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam? Yang pertama seruan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, malulah kalian kepadaku untuk berbuat maksiat. Karena aku pun malu untuk mengazab kalian kalau kalian malu kepada aku. Jadi kita 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 mungkin sering diajarkan guru-guru kita bahwasanya manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya salah. Ada maksiat yang saban hari, saban waktu, mau itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Kan gitu ya. Makanya ketika kita sadar dengan itu, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat. Kalau kita saban hari begitu, ketika kita buat maksiat dan kita tinggalkan maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan malu mengazab kita nanti di hari akhir. Jadi malunya kita meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi asbab kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang pertama ya. Yang kedua, apa suruh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, tub ilayya." Taubatlah kepada aku. Bertaubatlah. Jika kalian bertaubat, ukrimat, aku akan memuliakan engkau sebagaimana kemuliaan para nabi. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Ketika kita menjauhi maksiat, berniatlah menjauhi maksiat itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ada maksiat ketika nanti umpamanya si Nisa pengen mencuri umpamanya, kan maksiat itu. Tapi dia tinggalkan mencuri karena malu kepada Tuhan. Dia meyakini Allah melihat dan dia malu kepada Tuhan dan tinggalkan mencuri. Sehingga dia nggak jadi mencuri. Kalau begitu jadinya itu akan menjadi asbab Nisa tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun malu kepada Nisa. Itu yang pertama. Kalau yang ini kita sudah bermaksiat. Wahai anak Adam, tobatlah kepada aku. Tobatlah kalian kepada aku. Kalau kalian tobat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan muliakan kalian sebagaimana kemuliaan para nabi. Jadi sebenarnya santri, Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil. Allah tidak bedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Itu tergantung kepada mereka. Ketika kita belajar tauhid kan kita selalu belajar itu ya, bahwasanya semua perbuatan itu Allah yang ciptakan. Ada perbuatan yang sifatnya ikhtiariyah, ada perbuatan yang sifatnya ittirariyah. Perbuatan yang ittirariyah itu perbuatan yang nggak bisa ditukar dan diubah-ubah lagi. Bagaimana caranya menerima perbuatan ittirariyah? Redha dengan takdir Tuhan. Tuhan ciptakan kita begini, ya udah alhamdulillah. Itu namanya perbuatan cara beramal dengan perbuatan yang ittirariyah. Yang kedua ada perbuatan yang sifatnya ikhtiariyah. Allah berikan keleluasan untuk kita untuk memilih. Makanya Allah berikan kita hati untuk berpikir dan memahami. Allah berikan kita kepala untuk memilih dan memilah. Makanya pilihlah mana yang baik, mana yang buruk. Apakah Allah sudah beritahu kepada kita mana yang baik, mana yang buruk? Sudah, kita sudah tahu itu mana yang baik dan mana yang buruk. Silahkan dipilih. Kalau kita pilih yang baik, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita pilih yang buruk, maka kita akan dapat dosa dari itu. Makanya nanti tidak ada ceritanya kita mendebat Tuhan. Karena itu ulah buatan kita sendiri. Allah berikan pesan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, tobatlah kepada aku. Jika kalian tobat, maka aku akan muliakan kalian sebagaimana kemuliaan para nabi." Bisa nggak kita mulia kayak Nabi? Bisa. Nabi itu juga manusia atau kayak kita. Rasul itu manusia juga atau kayak kita. Cuma Allah lebihkan dia dengan kemuliaan. Apakah Allah bisa berikan kemuliaan kepada kita seperti mulianya para Nabi dan Rasul? Bisa, itu secara Tuhan. Caranya bagaimana? Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling tinggi di Nabi itu Nabi dan Rasul adalah perserahan dirinya kepada Allah. Apa yang tinggi yang ada pada Rasulullah? Perserahan dirinya kepada Allah. Dirinya itu milik Allah, semuanya milik Allah. Makanya Nabi itu nggak pernah melakukan maksiat, karena dia selalu sadar dan tahu dan sadar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kedua ya, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Yang ketiga, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, jangan engkau palingkan hatimu dariku. Jangan pernah palingkan hatimu dariku. Jangan pernah palingkan qalbaka, hatimu anni dariku. Fa innaka, maka sungguhnya engkau in hawalta, jika engkau palingkan hatimu dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengazabmu. Aku akan mengazabmu. Fala azab. Dan aku tidak akan menolongmu. Jadi apa yang bisa kita ambil di sana? Orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu menghadapkan hatinya kepada Allah. Selagi kita hadapkan hati kita kepada Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana kita sudah palingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menolong kita. Contohnya kita berpaling dari Allah. Kita umpamanya antara kita sama kita aja, antara sesama manusia umpamanya. Kita di awalnya melakukan segala sesuatu karena Allah. Tapi karena kita cinta kepada seseorang umpamanya, maka kita berpaling dari Allah. Kita beribadah karena dia, bukan karena Allah lagi. Kita berpaling namanya. Maka pertolongan Allah ketika itu dihapuskan dari kita. Karena kita sudah palingkan hati kita dari Allah. Itu jangan pernah palingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa? Udah 3 ya. Yang keempat, seruan Allah kepada Nabi Adam, kepada anak-anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam, lau laqitani, jikalaulah kalian menemuiku pada hari kiamat nanti. Wa ma'aka hasanat, dan engkau dan besertamu ada kebaikan seumpama ahli bumi. Engkau membawa kebaikan sebanyak ahli bumi. Berapa banyak? Segitu banyak kebaikanmu, wahai anak Adam. Engkau bertemu denganku nanti di hari kiamat. Engkau bertemu denganku dalam keadaan membawa hasanat sebanyak ahli bumi. Maka kata Allah, lam uqbil minka, aku tidak akan menerimamu, maka aku tidak akan menerima darimu. Allah tidak akan pernah menerima kebaikan yang banyak itu. Hatta tusaddiqani, sampai engkau membenarkan dengan janjianku dan janjianmu. Ya sama ya, wa'id dengan janjianku dan janjian. Jadi sebanyak apapun kebaikan kita di bumi ini, kalau tidak ada yang namanya kita meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya, maka ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Ibadah yang diterima Tuhan itu harus sejalan dengan keyakinan kita. Kita beribadah kepada Allah, sholat umpamanya. Jangan sholat karena kosong daripada keyakinan. Maksudnya bagaimana? Sholat karena mengikut orang aja. Kenapa sholat? Ya karena kita disuruh sholat. Kenapa kamu sholat? Karena dia menyuruh saya sholat. Kenapa kamu sampai bersedekah? Karena dia teman saya bersedekah. Kenapa kamu gini? Karena orang itu begini, itu aja. Tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana yang diharapkan Tuhan itu kita beribadah murni karena Allah. Sholatlah karena Allah, bersedekahlah karena Allah, lakukan kebaikan semuanya karena Allah. Karena kita benarkan janjian Allah, makanya kita bersedekah. Allah katakan, kalau kalian beriman kepada Allah dan membaca kitab Allah, kalian termasuk ahli surga. Dibenarkannya, sehingga dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Kenapa dia hafal Al-Quran? Karena dia membenarkan janjian Allah. Allah katakan Al-Quran, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir dan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah penghuni neraka. Sehingga mereka tinggalkan itu. Dia tidak kafir kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Kenapa dia beriman? Karena dia membenarkan janjian Allah. Kalau kita begitu, kita masuk surga. Kita masuk neraka, kata Allah. Dan dia tinggalkan itu semua, sehingga dia tidak termasuk ahli neraka. Makanya lakukan ibadah itu karena kita yakin bahwasanya itu janjian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan maksiat karena kita yakin bahwasanya itu adalah
janjian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan, kita akan termasuk ahli neraka. Ini bukan karena ada iming-iming lain, tapi semata-mata karena membenarkan janjian Allah. 4. Seruan Allah kepada kita Bani Adam. Apa lagi? Yang kelima, seruan Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Adam. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ini anar razak. Sesungguhnya aku adalah sang pemberi rezeki. Wa antal marzuk. Sedangkan kalian adalah orang yang diberi rezeki. Wa ta'lamu anni, dan kalian mengetahui anni, bahwasanya aku sudah menyempurnakan rezekimu. Sudah menyempurnakan rezekimu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dabbah di muka bumi ini kecuali Allah sudah tanggung rezekinya. Allah sudah tanggung rezeki. Allah sudah tanggung rezekinya. Ya, artinya apa? Allah itu razak, kita adalah merazuk. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya setiap hari sebuah waktu kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fala tatruku. Maka janganlah engkau tinggalkan untuk mentaatiku. Jangan tinggalkan mentaatiku karena sebab rezeki. Jangan pernah meninggalkan untuk mentaatiku karena sebab rezeki. Karena sibuk mencari rezeki, wak tinggal beribadah. Dek sibuk mencari kaladang, mencari piti, wak kurangan beribadah. Dek kalau sibuk mencari piti, wak biasa berjemaah, wak tinggalkan berjemaah. Dek sibuk mencari piti, tidak puasa ada orang beribadah. Kan wak meninggalkan takkan piti namanya. Wak meninggalkan takkan rezeki. Allah melarang itu. Jangan la tatruku ta'ati. Jangan tinggalkan mentaatiku karena sebab mencari rezeki. Aku yang akan berezeki kalian. Fa'innaka, kenapa? In tarakta ta'ati, jika engkau meninggalkan mentaatiku karena sebab rezeki tadi. Karena jika kalian meninggalkan mentaatiku karena sebab untuk mencari rezeki, maka aku akan wajibkan kepada kalian ikatku. Wajib bagimu, wajib bagi kalian itu ikat. Wajib bagimu itu ikatku. Allah wajib akan mengazab kita. Allah akan mengazab kita. Kenapa? Karena dengan begitu berarti kita sudah nyata-nyata mengatakan Allah, kita nggak percaya kepada Allah. Kita nggak percaya kepada Allah. Jadi kita menyepelekan Allah. Jadi harusnya semakin banyak atau sedikitnya rezeki, semakin banyak ibadah. Harusnya kan begitu. Jangan sampai sebaliknya. Karena mencari rezeki kurang ibadah. Apalagi tinggal ibadah. Allah marah. Allah wajibkan kepada kita itu. Kalau itu yang terjadi, itu yang kita lakukan. Ya bani Adam. Yang keenam, perintah panggilan Allah kepada anak cucu Adam. Kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam. Ihfasli, jagalah bagiku hazil khisal khams. Jagalah bagiku akan ini 5 perkara. Jagalah untukku karena aku 5 perkara ini. Ya, 5 perkara tadi. Yang pertama, malu kepada Allah untuk berbuat maksiat. Yang kedua, taubat kepada Allah. Yang ketiga, jangan palingkan hati dari Allah. Yang keempat, benarkanlah janjian-janjian Allah. Ibadahlah kepada Allah karena membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan pernah tinggalkan taat karena mencari rezeki. Karena Allah lah yang akan beri rezeki itu. Kalau kita tinggalkan taat karena untuk mencari rezeki, Allah akan mengikat kita. Maka yang keenam surah Allah Subhanahu wa taala, ya benar, wahai anak Adam, jagalah untukku ini 5 perkara atau perkara yang 5 ini. Walakal jannah, kalau engkau jaga maka wajib bagimu surga. Ya, al-khabaru bitamamihi. Kabar dengan kesempurnaan. Inilah sempurna, telah sempurna adalah kabar. Ada 5 perkara yang mesti kita jaga. Nah, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjaga. Pertama apa tadi? Malulah bermaksiat kepada Allah. Jangan bermaksiat karena malu kepada Allah. Yang kedua,
bertobatlah kepada Allah. Yang ketiga, jangan palingkan hati dari Allah. Yang keempat, jangan tinggalkan taat karena ulah mencari rezeki. Yang kelima, keempat, ada 5 tadi ya. Berarti yang keenam, yang membenarkan janji-janjian Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya lakukan hasanat sebanyak apapun itu hasanat. Kalau kita tidak membenarkan semua janjian yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasanat kita tidak diterima. Makanya lakukanlah ibadah karena kita yakin dengan janjian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam perintahnya, tolong jaga yang 5 yang pertama ini. Kalau kalian jaga, maka wajib bagimu surga. Jadi gitu. Bisa kira-kira kita lakukan itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa melakukan itu. Yang bisa kita lakukan. Ikhtiar lah. Artinya kita sudah dalam pelajaran ini kita sudah tahu jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Tinggal kita ikhtiar mau jalan atau tidak. Mau bersusah payah untuk melalui rintangannya ataukah tidak. Itu tergantung kita. Susah memang susah. Jalan ke surga memang banyak duri. Jalan ke neraka baru banyak bunga-bunga atau bidadari-bidadari di sana. Banyak sekali yang memperdaya kita di sana. Tapi kalau jalan ke surga jangan bilang jalan ke surga itu mudah. Harus bersusah dulu baru. Itu janjian Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang. Bahkan di awalnya Allah awali dengan kalimat inna. Taukid. Sesungguhnya di balik kesukaran itu ada kemudahan. Di balik kesukaran itu ada kemudahan. Artinya apa? Kemudahan yang paling luar biasa yang dinanti semua orang adalah surga. Surga itu ada di balik jurudi-jurudi yang mesti kita lewati itu baru sampai ke surga. Kalau enggak bisa. Ya. Kalau kita bersenang-senang di dunia ini berarti kita sudah ambil kesenangan dunia. Enggak ada lagi kesenangan selain itu. Di balik kesenangan ini, di baliknya ya maksiat semua. Enggak ada lagi kebaikan. Makanya kita harus berani untuk susah. Kita harus berani untuk ambil risiko untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Bisa dipahami kira? Hikayah, ada cerita di sini. Itu Allah Subhanahu Wa Taala ya hadis kursi. Ya ikhwani la taghtam. Wahai saudaraku, janganlah kalian berputus asa atau bersedih hati ala rezeki terhadap rezeki. Jangan putus asa atau jangan bersedih hati karena rezeki. Wala yamna'ukum. Dan janganlah melarang akan kalian oleh rezeki kalian untuk mentaati Allah dari mentaati Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai rezeki itu melarang kalian untuk mentaati Allah. Jangan sampai karena rezeki awak terhambat untuk taat kepada Allah. Ya. Ini kan banyak terjadi karena ulah banyak, cari kerja, menjaga harta, sebagainya, sehingga hilang taatnya kepada Tuhan. Nah, itulah. Jangan rezeki sampai melarang atau menghambat kalian untuk mentaati Allah, Kenapa? Bisa babi qaulillahi ta'ala. Karena sebab perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah mengatakan, apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dari dabbah satupun yang merangkak di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang tanggung rezeki. Apa gunanya kita mencari sesuatu yang sudah ditanggung Tuhan? Kan nggak ada gunanya. Ikhtiar wajib. Cuman karena kita bekerja kita dapat rezeki itu nggak boleh. Meyakini karena kita kerja dapat rezeki nggak boleh.
Yang wajib kita yakini apa? Rezeki itu Allah yang nanggung. Kalau seandainya memang karena kerja kita dapat rezeki, harusnya yang paling kaya di dunia ini adalah orang petani. Kan gitu harusnya. Kalau memang dengan bekerja keras rezeki itu banyak, harusnya yang kaya itu adalah petani. Petani itu pagi, siang, malam, panas-panasan, banting tulang, rela jungkir balik di tanah-tanah itu, tapi yang dia dapatnya segitu aja. Harusnya yang paling miskin itu orang yang duduk di meja, kan nggak ada kerjaan, nggak ada panas, nggak ada capek-capeknya, nggak ada berlari, duduk aja sampai siang. Tapi gajinya banyak, kan begitu. Artinya apa? Kerja itu tidak menjamin rezeki. Kerja keras itu tidak menjamin rezeki. Yang menjamin rezeki kita Allah. Cuman apa yang Allah berikan kelebihan kepada orang yang bekerja siang malam dibandingkan orang yang bekerja di kantoran itu? Kelebihannya adalah berkah. Coba kita aja uji aja. Kita dapat uang karena dikasih orang aja, nggak ada karena usaha. Dikasih orang uang 1 juta. Alhamdulillah. Tapi kita cari, kita pergi ke ke Bukit Tinggi, kita cari kerja sendiri, kita banting tulang, dapat uang 10.000 aja. Itu sangat berkesan dibandingkan 1 juta. 10.000 berkahnya luar biasa, 1 juta nggak ada berkahnya. Pernah nggak kita dapat uang banyak, tapi besok udah habis aja? Nggak kerasa udah habis aja. Karena nggak ada berkahnya. Nggak kerasa ini makan. Ya makan enak, makan geprek, makan apa enak, cuman udah hilang aja, nggak ada lagi kenikmatannya, nggak ada lagi. Boleh jadi dengan makan itu kita sakit. Betapa banyak orang yang kaya itu sakitnya berat dibandingkan orang miskin. Kita lihat banyak orang-orang yang kaya itu sakitnya sakit berat dibandingkan orang miskin. Makanya keberkahan Allah berikan kepada orang yang berusaha, yang kuat benar. Makanya jangan pernah meyakini kerja itu yang menjamin rezeki. Yang menjamin rezeki itu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Makanya di sini dikatakan, wahai saudaraku, jangan engkau berputus asa, bersedih hati karena rezeki. Dan janganlah rezeki sampai melarangmu untuk taat. Karena rezeki itu sudah ditanggung Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bisa dipahami kira? Kama ja'a fil khabar, sebagaimana yang telah datang pada kabar, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqat tayran, telah menciptakan Allah akan burung yang hijau. Khalaqat tayran akbar, ya. Allah telah menciptakan burung yang hijau fil hawa, di awang-awang. Wa ja'ala 'ala zahrihi, dan Allah jadikan di punggungnya burung hijau itu akan anak panah, ramhan, anak panah. Wa tahta badanihi, dan di bawah badannya ramhan, anak panah yang ramhan ukhra, akan anak panah yang Kebayang nggak burungnya? Burung warna hijau, di punggungnya ada panah, di perutnya ada panah. Jadi kebayang ya? Allah ciptakan burung itu. Wa khalaqa hutan, dan Allah ciptakan ikan fil bahari. Allah ciptakan ikan di lautan. Ya'kulus samaka, memakan dianya ikan akan ikan kecilnya. Kalau hutan itu ikan besar, kalau samak itu ikan kecil. Allah ciptakan ikan yang besar di lautan, yang memakan ikan itu akan ikan yang kecil. Wa yadkhulu baina asnanihi, dan masuklah di antara gigi-gigi ikan yang besar itu akan lahma samaki, akan daging ikan kecil. Mungkin ikan paus atau ikan gadang-gadang lah umpamanya. Enak, ketika makan kita makan ketek, malaki-laki lah tuh ikan itu, daging ikan ketek itu di gigi. Wa yadurru, dan memudaratilah daging ikan itu olehnya ikan.
Taniayo nyo di daging melaki di giginya. Cuman Jawa, wah kau masih makan daging, kau melaki ke gigi itu kan nak nyaman. Kalau di padian tuh busuk badan. Kan itu makanya lah kalau di lapo nasi digunakan disediakan apa tusuk gigi ya untuk itu. Wa ya'ulamu dan menyakiti dianya daging ikan kecil itu oleh ikan yang besar. Karena itu fayakhruju ra'sahu. Kemudian mengeluarkanlah yukhriju ra'sahu. Kemudian mengeluarkanlah ikan besar akan kepalanya ikan besar fil ma'i dari air. Ya. Di ikan-ikan yang gadang itu kan banyak yang buka munculnya ketika itu. Nah, itu apa tuh? Dek sakit giginya tuh. Dibukanya kata muncul. Mana dia? Wa yaftahu famuhu dan membuka dianya ikan akan mulut. Kira mengeluarkan ikan akan kepalanya dari air dan membuka mulutnya. Fayaji usalika tayr. Kemudian datanglah demikian burung yang hijau. Fayadkhulu fi famil hauti. Kemudian masuklah burung yang hijau itu ke mulut ikan yang besar. Ya'kulu makana bainal isnani. Memakan dianya burung hijau akan apa-apa yang ada di antara gigi ikan yang besar. Yang laki gigi ikan kecil tadi. Wa yakunu ramhani. Adalah burung itu memiliki dua panah. Jadi punggungnya cek di perutnya cek. Kaumuda ini seperti dua tiang. Seperti dua tiang. Fifa milhauti di mulut ikan yang besar. Masuknya kamu ikan gadang itu, masuk ke dalam nan anak panah tadi, samu ibarat tiang gitu. Tengok tertahan nanti di bawah. Tengok nak bisa ikan memakan malaknya. La yaqdiru ala mabgihi. Tidak sanggup dianya ikan yang besar untuk melahapnya burung dan memakannya burung. Nah, kalau sebenarnya itu tujuannya panah. Falamma fana lahni maka tatkala telah habislah daging min baina isnani yang ada di antara dua gigi-giginya ikan besar tadi. Yatiru fil hawa, terbanglah burung ke awang. Terbanglah burung ke awang. Berarti saling menolong nggak mereka? Menolong ya. Burung yang hijau yang hidupnya di awang-awang, rupanya rezekinya itu ada di mulut ikan yang besar. Kan nggak masuk akal. Gimana tuh kan apeknya makan besar? Hanya tinggal di awang-awang burung. Enak. Makanannya tuh diciptakan Tuhan, ditakdirkan Tuhan di mulut ikan yang ada di laut, di mulut ikan besar. Kan gimana itu? Siang dan malam kan mungkin. Tapi Allah takdirkan itu. Bagaimana caranya? Allah takdirkan ikan besar itu makanannya ikan-ikan kecil, sehingga menempellah di antara gigi ikan besar itu daging kecil. Dan karena menempelnya daging itu di antara gigi ikan, maka itu menyakitinya. Maka itu mendorong ikan besar itu untuk pergi ke permukaan dan dia buka. Sehingga datanglah burung yang hijau. Yang Allah ciptakan bentuknya itu dia di punggungnya ada panah, di bawahnya ada panah masuk dia ke mulut ikan. Di dalamnya seolah-olah ada tiang dua, sehingga menyangga mulut ikan yang besar. Sehingga misal nggak mampu untuk melahap dan makan burungnya.
Ngapain burung? Ya siap memakan semuanya yang ada di situ. Setelah selesai saya bilang, baru burung itu pergi. Nah, itu Allah takdirkan kepada burung yang hijau itu untuk untuk makanannya itu di hewan yang besar di laut. Artinya nggak ada yang mustahil. Burung yang di awang-awang pun rupanya makanannya sama kayak pernah nggak kita lihat video ikan paus ketika dia buka mulutnya banyak burung-burung di atas. Ya, coba kita lihat video-video dia video di apa di TikTok atau di Instagram sebagainya. Ada penampakan ikan paus ketika keluar itu banyak burung-burung di atas. Betul nggak? Nah, dia rezekinya di sana. Burung yang di awal-awal rupanya rezekinya ada di ikan paus. Nah, kan gitu. Nggak ada yang nggak mungkin kalau itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alallahu ta'ala rizqahu, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rezekinya burung min baina isnanihi, ya, di antara giginya ikan besar. Wa yarji'ul haud, dan kembalilah ikan yang besar ila makanihi, ke tempatnya. Wa yastarihu, dan beristirahatlah ikan yang besar. Dan bisalah istirahat ikan yang besar bisa babi dengan sebab burung disebab burung yang hijau. Wa yakunu kullu wahid, dan adalah tiap satuan daripada keduanya, baik itu burung yang hijau maupun ikan yang besar, sababan lil ukhra, menjadi sebab bagi yang lain. Sebab hewan ikan besar itu bisa istirahat karena diselamatkan oleh burung hijau. Burung hijau bisa hidup, bisa makan karena ada ikan yang besar. Ya. Wala yatruku tair, dan tidak meninggalkan Allah akan burung bila rezeki, dengan tanpa rezeki. Allah tidak akan tinggalkan burung kecuali Allah berikan rezeki pada. Fa kaifa yatrukul insan, maka bagaimana mungkin Allah meninggalkan manusia bila rezeki? Enggak mungkin lah Allah meninggalkan manusia tanpa rezeki. Burung yang nggak punya akal saja Allah kasih rezeki, apalagi manusia yang berakal, nggak mungkin nggak kasih rezeki. Gitu loh. Makanya yang bisa kita ambil di sini yang nggak perlu mencemaskan rezeki, karena semua itu adalah tugas Allah, jaminan dari Allah Subhanahu. Yang penting itu apa? Nggak kerjanya. Yang penting itu bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu, berserah diri kepada Allah Subhanahu. Pasti. Oman tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kehidupannya. Contohnya kita aja umpamanya. Kalau anak Palestina, apakah Allah berikan rezeki ke anak Palestina? Iyalah. Nggak mungkin. Nggak mungkin enggak Allah berikan rezeki kepada anak Palestina. Kita sekarang ini nggak bisa makan yang kotor-kotor. Nggak bisa makan kotor-kotor. Ya. Nggak bisa. Karena kita biasa makan yang baik-baik. Kan gitu ya. Artinya rezeki kita yang baik-baik. Tapi anak Palestina, Allah berikan kekuasaan pada tubuhnya untuk makan barang-barang yang kotor. Dia termakan ketong sampah, sampai memakan daun-daun. Kita bisa nggak makan daun? Oh, coba makan daun, sakit pun. Tapi Allah berikan kekuasaan kepada mereka untuk makan yang lain-lain. Itu rezeki untuk mereka. Makanya selagi kita hidup, maka rezeki akan selalu ada. Kalau tidak ada rezeki, itu mati. Ya, selagi kita hidup, maka selama itu juga rezeki akan selalu ada. Nggak mungkin nggak akan ada. Nggak mungkin nggak akan ada. Ustaz, ini kita pengen kaya juga, Ustaz, kayak orang-orang, boleh silakan. Tapi yang menetapkan kita kaya itu tetap Allah.
Allah. Kita kerja keras ini enggak kayak kayak juga. Berarti Allah takdirkan kita ya begini aja. Karena Tuhan tahu bagaimana kita kalau kita kaya. Hidup kita kan pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Makanya bertawakal kepada Allah, tapi ikhtiar wajib. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Paham kira-kira sampai sana? Nah, itu sedangkan burung hijau saja itu Allah takdirkan rezekinya di mulut digigit ikan yang ada di lautan. Bisa nggak hewan di awang-awang itu hidup di lautan? Nggak mungkin, karena gimana dia mencari makanan di laut? Nggak mungkin. Tapi Allah takdirkan itu. Allah buat skenario bagaimana supaya hewan yang besar ini sampai keluar, sampai buka mulut. Allah buat juga skenario bagaimana supaya burung ini bisa makan di mulut ikan yang besar. Bagaimana caranya? Allah ciptakan bentuknya berbeda. Di bulunya ada tombak, istilahnya ada panah, di perutnya juga ada panah. Sehingga ketika berada dalam ikan dan dalam mulut ikan, seolah ada tiang di sana untuk menghambat. Kita nggak sanggup untuk itu. Dua-duanya sama saling memberi manfaat. Apalagi kita yang manusia, bisa nggak kita saling beri manfaat? Ya bisa lah. Sedangkan hewan yang nggak punya pikiran aja Allah bikin skenario begitu. Apalagi kita. Makanya nggak perlu itu yang namanya kita saling menyakiti atau saling benci sama orang, apa gunanya kita. Mending dijalin hubungan yang baik. Contohnya Manda punya kelebihan. Kelebihan di Manda nggak ada di Ustaz. Dan kelebihan Ustaz nggak ada di Manda. Ustaz butuh kelebihan yang ada di Manda. Dan Manda pun juga butuh kelebihan yang ada di Ustaz. Tapi masalahnya kita saling tidak baik-baik aja. Saling marahan kan. Bisa nggak Ustaz ngambil kebaikan dari Manda? Ya nggak bisa lah. Manda juga nggak mau ngambil kebaikan dari Ustaz. Padahal dia butuh lah. Tapi karena kita sedang nggak baik-baik aja, itu nggak bisa. Makanya jalin hubungan itu dengan siapapun itu. Nah, maka kita akan bisa saling share kebaikan. Makanya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Dia harus saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Nggak bisa manusia hidup sendiri. Dia butuh orang lain untuk sempurna. Makanya keilmuan memahami pribadi orang itu penting. Ya, orang punya psikologi masing-masing. Ada orang penyayang, ada orang pemarah, ada orang temperamen, ada orang yang sedikit aja langsung paham, ada orang susah pahamnya, ada orang gini. Semua punya kelebihan masing-masing. Contoh di kelas 12, itu banyak yang ada santri kita yang selalu dibully, contoh di kelas 12. Ada kelebihannya dari kita. Bahkan lebih besar kelebihannya menurut besar orang itu dibandingkan anak. Ya kan? Dia dibully, tapi dia sabar aja. Sabar aja. Dia jalan, bahkan orangnya lurus, udah nggak pernah berbel. Iya kan? Dia kerja sendiri, udah mandiri jalan. Mau jual roti keliling kampung. Ada laki-laki yang sanggup begitu. Ya, kalau dia bisa. Banyak kelebihan orang itu dibandingkan laki-laki yang lain. Cuma karena keegoisan di laki-laki yang lain, dia merasa dia yang paling hebat, yang paling baik, sehingga muncul itu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dalam hidup. Ini nggak boleh dilakukan. Makanya ambil baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ya, temani siapapun itu, dekati siapapun itu, baik itu orang pemarah kah dia, orang temperamen kah dia, orang barat kah dia, orang timur kah dia, orang utara atau orang barat, semuanya kita butuh kepada mereka. Mereka punya kelebihan masing-masing yang kita nggak punya. Makanya ambil kebaikan mereka dengan jalin hubungan yang baik. Kalau nggak bisa. Makanya Tuhan perintahkan kita jalin silaturahmi sebesar-besar atau seluas-luasnya. Allah melaknat kita kalau kita memutus tadi satu ini. Nggak boleh pikiran. Ya, cerita ini.
Mana yang susah berhubungan dengan Allah dengan berhubungan dengan manusia? Hubungan dengan manusia. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Tuhan yang besar dari itu. Nggak masalah kok bagi Tuhan. Ya kan? Tapi manusia beda. Dia punya batasan. Bahkan ada yang membatasi dirinya masing-masing untuk bisa memaafkan orang lain. Ada yang hatinya lapang, selapang samudra. Ada yang hatinya sempit, sesempit lubang jarum. Nggak bisa sedikit memaafkan orang. Gimana coba? Ada nggak orang begitu? Ada. Makanya, ya gimana coba? Dia omongannya nggak bisa dijaga, sakit hati mudah, kita juga sakit hati. Nah, bagaimana cara menghadapi orang kayak begitu? Kita ngalah aja, sabar aja. Kan? Yang jelas, nggak ada itu manusia yang nggak suka dengan kebaikan, itu yang penting. Dan nggak ada itu namanya manusia yang mengingkari kebaikan. Sekurang-kurang ngajar pun manusia ini, pasti yang baik itu pasti dia katakan baik. Sepencuri-pencuri pun orang dari kecil sampai besar, pasti dia mengatakan sholat itu baik, cuma dia nggak bisa lakuin. Nah itu yakin itu, makanya lakukan aja sesuai dengan jalannya agamanya atau sesuai dengan prosedur agama, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Kemana-mana aja. Nabi kan begitu. Banyak orang yang marah benci Nabi, banyak orang benci Nabi. Tapi Nabi jalan sesuai jalurnya aja. Apa yang terjadi pada Nabi sampai sekarang Nabi dikenal. Sampai sekarang Nabi orang yang paling dicinta. Di semua orang Islam ini orang yang pertama di hatinya itu Nabi SAW. Betul nggak? Bahkan tidak beriman kita kalau kita bercinta kepada Allah, kita lebih sayang ke orang tua dibandingkan Nabi. Kan gitu. Bahkan orang tidak bisa beriman kepada Allah kalau dia nggak beriman kepada Nabi. Gitu ya. Kalau kalian cinta kepada aku, kata Allah, maka taati Nabi. Semuanya Nabi-Nabi. Kenapa? Nah, itu yang dilakukan. Makanya jangan pernah menutup diri untuk siapapun itu. Bukan lagi itu siapapun. Tapi jangan pernah keluar daripada aturan-aturan dan norma yang sudah dibuat oleh agama. Boleh nggak kita silaturahmi dengan laki-laki? Boleh-boleh aja. Tapi sejauh itu ada aturan dalam agama. Boleh-boleh aja. Ikhtilat nggak boleh. Contoh ikhtilat nggak boleh. Bagaimana ikhtilat yang boleh? Coba kayak gini boleh. Ini kan ikhtilat juga nih. Percampuran laki-laki perempuan. Kan campur. Boleh nggak ini? Kan ada batas-batasnya. Sejauh saya berdua aja di dengan mangga itu nggak boleh itu. Ikhtilat. Saya dipahami kira. Tapi semuanya tergantung bagaimana niat kita menjalani. Ini kalau satu lagi, ini cerita Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang ulama sufi. Dia duraja besar, raja kaya. Dia Islamnya karena melihat burung gagak. Karena melihat burung gagak, dia Islam. Ditinggalkannya hartanya semuanya, kerajaannya diambil semua. Tanah-tanahnya dikasih, budak-budaknya dimerdekakan semua. Di semua hartanya nggak ada satu pun yang diambil, satu pun nggak ada. Kuda tempat dia jalan itu dikasih juga sama orang. Satu pun nggak ada harta yang diambil ketika dia tempat. Kalau kita selesai, betul nggak? Terus ini Ibrahim bin Adham itu raja. Ilmunya banyak, raja masyhur. Tapi karena dikasih Allah hidayah, ditinggalkan semua. Nggak ada. Yang dia butuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceritanya nanti akan kita bacakan di pertemuan selanjutnya. Karena waktu mungkin agak terbatas. Kalau dilanjutkan mungkin nggak selesai ceritanya. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil dalam cerita hari ini? Yang pertama yang bisa kita ambil, kita sudah belajar hadis yang ke-9 sekarang ya. Hadis ke-9 ini dari Muaz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah berkata, ada 5 seruan Allah kepada anak cucu Adam. 6 tambah 1 lagi 6 ya. Yang pertama,
Tinggalkanlah maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan maksiat karena malu kepada Allah, Allah akan malu kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan memuliakan kita sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada para nabi. Bisa nggak kita mulia kayak Nabi? Boleh, bisa-bisa aja. Tobatlah kepada Allah. Apa mana tobat? Kembali kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Yang ketiga, apa firman Allah? Jangan pernah palingkan hatimu dariku. Kalau sampai kita palingkan hati kita dari Allah, Allah akan mengazab kita dan tidak akan menolong kita. Atau Allah akan meninggalkan kita dan tidak akan menolong kita. Ya. Makanya kalau seandainya ada di antara kita umpamanya dilanda keresahan atau sakit hati di dunia atau masalah-masalah dunia atau musibah dunia, maka hadapkan hati kita kepada Allah. Allah akan tolong kita. Apapun itu masalahnya. Sholat 2 rakaat minta kepada Tuhan, Tuhan apa solusinya Tuhan? Tolong beri saya solusi. Insya Allah akan kasih. Nabi SAW ketika dalam tafsir Jalan jelaskan. Nabi ketika dia dilanda oleh kerusuhan, dia sholat 2 rakaat. Itu cara Nabi untuk mengobati keresahan-keresahan yang ada pada diri. Sholat 2 rakaat. Makanya kembali kepada Allah itu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan atau melepaskan kita dari belenggu-belenggu kesakit-hatian atau keresahan hidup di dunia. Kembalikan semuanya kepada Allah, maka tidak akan ada masalah. Semuanya akan hilang semuanya. Masalah itu dari Allah, nggak buat itu takdirkan untuk kita. Allah juga dong yang bisa menghilangkan. Allah berikan musibah, Allah juga sendiri yang bisa menghilangkan. Makanya kembalikan semuanya kepada Allah. Yang keempat, apa firman Allah kepada benarkanlah janji-janji itu. Baik itu janjian yang baik maupun janjian-janjian yang buruk. Peringatan-peringatan benarkan semuanya. Artinya apa? Allah tidak akan menerima apapun bentuk kebaikan. Sebanyak apapun itu kebaikan kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kuncinya kita nggak punya. Kuncinya itu membenarkan janjian Allah. Artinya bagaimana? Beribadah karena kita benarkan janjian Allah. Kita tinggalkan maksiat karena kita membenarkan janji-janji Allah. Wallazina yu'minu wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penduduk surga dan mereka akan kekal dalam. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat Allah, dia adalah penduduk neraka, mereka akan kekal di dalam. Maka tinggalkan yang itu supaya kita tidak masuk neraka. Lakukan yang kanan supaya kita masuk surga. Makanya beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena kita membenarkan janji Allah. Bukan karena sianu. Ya, bukan karena sianu. Contohnya Manda sholat dia cepat-cepat. Datanglah laki-laki. Dia suka sama laki-laki itu. Karena laki-laki itu bahwa sholatnya dibagus-bagusin. Itu nggak boleh. Nah, berpaling dari Tuhan. Ya, sakit itu. Umpamanya Ustaz dekat dengan Nurwarnida. Orang kita bercengkrama berdua umpamanya. Tiba-tiba ketika Ustaz ngomong, datang si Opet. Langsung ada ke Opet. Gimana? Kesal. Pak sama ngicik aja orang. Pak sama ngicik, itu jangan orang. Apalagi itu Tuhan, kurang ajar. Ya nak, nggak boleh ya. Dan 4, apa yang kelima? Jangan tinggalkan mentaati Allah karena mencari rezeki. Kenapa? Allah itu Ar-Razak, kita ini marzuk. Allah itu pemberi rezeki, kita adalah orang yang diberi rezeki.
Berarti rezeki itu ditanggung Tuhan. Ya. Jangan gara-gara mencari rezeki ibadah khusyuk, marah. Allah wajibkan kepada kita ini. Orang yang terlaknat itu adalah orang yang meninggalkan taat, orang yang meninggalkan ibadah karena mencari rezeki. Rezeki itu terjamin Tuhan, nggak kerja pun dikasih Tuhan. Ya, nggak kerja yang buat kita dapat rezeki, tapi Allah yang menakdirkan kita dapat rezeki. Ustaz pernah kok nggak kerja dikasih orang uang? Tuh nggak kalian? Ponakan Ustaz banyak. Waktu di pondok, Ustaz masih di pondok. Kalau biasanya Ustaz ada pemasukan biasanya. Sehingga ketika lebaran itu ada dikasih untuk ponakan, untuk THR lah. Ini ketika Ustaz di pondok, kami wajib ketika itu wirid tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain itu di pondok kami wirid tafsir Jalalain di pondok itu 15 hari tamat. Sehari itu 2 juz. 16 orang yang baca semalam. Dari jam 6 sampai jam 12 sampai jam 1 kami baca tafsir. Di 15 hari tamat di pondok. Sehingga nggak ada waktu untuk bekerja. Nggak ada uang Ustaz. Ini gimana ini? Masa lebaran uang nggak ada? Meminta sama orang tua gimana? Nggak main kan? Kita udah besar laki-laki minta uang sama orang tua. Nggak main. Gimana ini caranya? Ponakan banyak gitu. Mana coba? Masa nanti minta Mak Bin, minta THR. Gimana? Apa yang dikasih coba? Uang nggak ada. Ya. Makanya ketika itu ya nggak usah aja pulang. Nggak ada niat waktu nggak pulang di pondok aja lebarannya gitu. Karena nggak ada uang. Gimana coba? 5 hari sebelum lebaran itu ada Bapak Bupati memanggil semua guru yang ada di Pariaman ini jamu guru di Pariaman. Ustaz termasuk orang yang dipilih salah satu di guru Ustaz di pondok. Ustaz bagaimana? Oke lah tuh. Bagaimana? Kami dijamu di sana makan-makan dulu, berbuka di sana. Dan akhirnya dikasih amplop. Isinya berapa? 1 juta. 1 juta ini. Besok langsung pulang. Ya. Itu. Kami banyak. Makanya kalau udah besar nih nggak ada cerita orang tua lagi yang beli baju lebaran. Dulu emak yang belikan baju. Tapi kalau udah di pondok udah hadiah, malu lah. Nggak pernah dikasih orang tua pun nggak salah. Nggak pernah saya minta sama orang tua. Sampai sekarang nggak pernah minta sama orang tua. Tapi mungkin karena niatnya alhamdulillah ada baiknya lah. Sampai sekarang pun masih dikasih orang tua. Ustaz pertama ngajar di Munawarah itu jam Ustaz cuma 18 jam. Ya sebulan kayak 600 ribuan. Ketika itu udah wisuda. Nganggur lah ketika itu berapa bulan lah sebelum masuk S2. Ketika usah masuk S2, lu usah dipanggil Zahwan. Sarafir, ini gimana ya Sarafir? Guru-guru kurangin. Ini kalau bagaimanapun Sarafir tambah jam. Nanti lah tambah. Tinggal usah dikasih jam 30 jam. Ketika pas masuk daftar S2. Pas masuk S2 dikasih. Pas itu lagi. Tinggal ya biasa ini. Sudah biasa ini. Sejak S1 pun udah biasa begitu. Pas sekarang pun gitu juga. Usah menekankan itu selagi bisa laju, kalau enggak ya nggak penting lah kuliah gitu. Selagi bisa laju, kalau nggak bisa ya gitu aja. Tapi ada aja sih ya. Nggak ada. Dia ada aja. Nggak pernah masa Quran. Itu ya. Itu 5 hal yang mesti dijaga. Terus yang keenam apa? Jagalah 5 perkara ini. Kalau dijaga, kita akan progresor.
Terus dari yang kedua apa bisa kita ambil di sini? Bahwasanya judulnya mungkin bisa yang cocoknya ini Allah menanggung rezeki. Gitu. Jadi kayaknya mungkin cocok judulnya Allah menanggung semua insan atau semua makhluk. Sampai diceritakan di sini ada Allah ciptakan seekor burung yang warna hijau, di punggungnya Allah ciptakan ada anak panah, di perutnya anak panah. Allah takdirkan makanannya itu di mulut ikan yang ada di laut. Nah, tapi bagaimana skenario yang Allah jalankan? Allah takdirkan ikan besar di laut ini dia makanannya ikan-ikan kecil, sehingga nempel atau melekat eh, di gigi mereka, sehingga itu menyakiti, sehingga mendorong ikan besar itu untuk pergi ke permukaan dan membuka mulutnya. Maka ketika itu datanglah burung yang hijau itu masuk ke dalam mulut, seolah panah tadi itu seolah menjadi tiang di sana. Dia makan. Setelah habis baru dia jalan. Setelah habis paus baru orang ikan besar itu kembali lagi ke tempatnya dengan caranya semuanya skenario dari Tuhan sama-sama saling membantu dan saling membahagiakan. Sedangkan hewan yang makhluk yang Allah nggak kasih akal aja, Allah jamin rezekinya. Bagaimana kita yang Allah berikan akal? Mana yang makhluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi ini? Manusia. Manusia yang Allah mulia. Kita makhluk yang paling mulia loh. Itu manusia. Bahkan para nabi pun yang sejenis kita Allah jadikan. Apakah sejenis binatang Allah ciptakan nabi? Apakah sejenis tumbuhan? Enggak, tapi sejenis manusia Allah pilih. Berarti manusia itu mulia. Bahkan salah satu kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan. Salah satunya karena kecemburuan daripada ahli langit kepada dunia. Apa katanya? Aku berdebatlah dunia dengan bumi dengan langit. Apa katanya? Wahai bumi, kata langit. Aku di atas, engkau di bawah. Itu menandakan aku ini mulia daripada engkau, wahai bumi. Nah, itu katalah langit. Berbangga sombonglah langit ketika itu. Karena dia yang mulia, dia di atas. Engkau diinjak-injak, aku enggak diinjak. Kata langit. Apa jawaban bumi ketika itu yang membuat langit termenung dan menangis? Apa katanya? Biarlah aku diinjak, tapi aku diinjak oleh kasih Allah. Kerja kasih Allah. Di tempat pula hidup, di badan pula hidup kasih Allah yang bernama Muhammad. Engkau mana dari kasih Allah? Maka malaikat apa ini hidup kasih Allah di sini? Apakah Allah di langit? Enggak, Allah enggak di langit. Tapi kasih Allah di bumi. Menangislah langit ketika itu, meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, tolong berikan kesempatan untuk kekasihmu untuk menginjak kami di atas. Nah, maka diutuslah, dibawalah Nabi Muhammad itu ke langit untuk di Isra Mi'raj. Nah, itu salah satu pendapat ulama kenapa terjadi Isra Mi'raj. Selain daripada Nabi itu istrinya meninggal, ya, pamannya meninggal, untuk menghibur Nabi di bawah jalan-jalan, itu salah satu. Satunya tadi kecemburuan daripada langit kepada bu. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang ingat? Ada yang mungkin? Jangan pernah mencemaskan rezeki. Rezeki itu dari Allah. Rezeki apa? Rezeki. Apa itu rezeki? Apa beda rezeki dengan nikmat? Apa coba? Terus ada lagi satu lagi, apa namanya? Nikmat, rezeki, ada karunia. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rezeki kepada kita, yang telah beri nikmat kepada kita. Apa cukup?
Karunia itu pemberian. Karunia itu pemberi. Kalau nikmat, kalau nikmat apa? Kalau nikmat apa? Nikmat itu segala hal yang bisa mendekatkan kepada Tuhan. Segala bentuk karunia yang bisa mendekatkan kepada Tuhan itu namanya nikmat. Apa namanya? Ya. Kalau seandainya kita dikasih rezeki oleh Tuhan, rezeki yang banyak, manda orang miliaran, miliarderan, ya orang kaya raya, manda. Tapi kekayaan manda ini bukan merupakan nikmat, sehingga semakin kayanya manda, semakin jauh manda dari Tuhan. Nah, berarti itu bukan nikmat. Allah jadikan manda miliarder itu karena azab. Allah ingin mengazab manda, bukan nikmat. Jadi apa itu nikmat? Segala bentuk pemberian Tuhan yang mendekatkan kepada Tuhan. Kalau yang sedikit dikasih Tuhan, dekat yang sedikit itu, karena itu dekat kita dengan Tuhan. Itu sedikit itu nikmat. Atau Allah kasih banyak kepada kita, yang dengan banyak semakin dekat dengan Tuhan, maka yang banyak itu adalah nikmat. Makanya hati-hati, jangan pernah memandang pemberian yang uang yang banyak itu nikmat semua. Boleh jadi itu azab untuk kita. Ya, tergantung mendekatkankah atau menjauhkan dari Tuhan. Kalau mendekatkan berarti itu nikmat. Kalau enggak, itu berarti azab. Makanya berarti hati di sana. Ya, kayak orang kaya. Mana lebih banyak orang-orang yang kaya itu orang Islam daripada orang kafir. Orang kafir gitu. Kenapa? Itu azab bagi mereka. Supaya mereka saling terus berketerusan begitu sehingga kekal di neraka. Ya, atau umpamanya terjadi dengan saudara-saudara kita yang kemarin beberapa waktu yang lalu umpamanya di pesantren umpamanya. Apakah itu azab bagi dia? Boleh jadi azab, boleh jadi nikmat. Boleh jadi dengan Allah yang buat skenario itu kepada dia Allah yang buat skenario. Boleh jadi Tuhan ingin membuat dia lebih lapang dengan Tuhan. Mungkin kalau bersama-sama dengan orang sempit waktunya dengan Tuhan. Allah buat skenario begini sehingga dia diasingkan ke tempat yang lain sehingga dekat dengan Tuhan. Kita nggak tahu, iya kan? Makanya jangan pernah suudzon dengan apapun itu yang terjadi. Yakinilah semuanya adalah buatan dan perbuatan Tuhan. Ada hikmah semuanya, ada baik, ada buruk. Semua yang baik, semua yang buruk, semuanya adalah fasilitas yang Allah kasih kepada kita supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Ya, saya contohkan kemarin itu kita dapat nikmat bahagia kita dapat musibah sedih kita. Dua-duanya adalah fasilitas yang Allah kasih kepada kita untuk bisa mendekatkan kepada Tuhan. Kalau nikmat syukuri, gitu ya. Kalau musibah sabari. Mana kalau kalian bersyukur akan aku tambah, itu pahala yang Allah kasih. Tapi kalau kalian coba bersabar dari musibah, innallaha ma'as-sabirin. Mana lebih besar pahalanya? Sabarlah bersama dengan Tuhan. Artinya jangan pernah risaukan apapun itu terjadi, baik yang baik maupun buruk, semuanya sama-sama fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Makanya otak kita harus bekerja otak kita, berusaha mengambil sisi positif yang ada yang terjadi, baik itu yang buruk datang ke kita maupun yang baik, ambil positif, yang negatifnya tinggalkan. Paham ya? Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari di hari ini diberkahi Allah, dan kita diingatkan Tuhan selalu terhadap apa yang kita pelajari. Jangan sampai kita pahamnya hari ini besok udah hilang. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna nastaudiuka
fima 'allamtana fardhu ilaik. Indah hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, kembalikanlah kepadaku apa yang telah aku pelajari ketika aku membutuhkannya. Dengan rahmatmu yang pengasih lagi maha. Itu doa. Biasakan terjadi. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan setelah ini, ya setelah ini kan perpisahan ya. Perpisahan keluar. Mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan di hikayah Ibrahim bin Adham untuk selanjutnya. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Nah, mungkin kita hadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab. Mudah-mudahan dengan kita hubungkan jasmani kita, rohani kita dengan beliau pengarang, Allah berikan pemahaman kepada kita sebagaimana Allah berikan pemahaman kepada pengarang kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهب لي توبة وغفير ذنوبي فإنك
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك